Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil kamali imana wa syarafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama pada Bapak Kepala SMA Negeri Mojo Agung, segenap Dewan Guru, Bapak dan Ibu Guru, serta pengurus komite Semanima Sekolah Menengah Negeri Mojo Agung, dan tak lupa juga kepada tenaga kependidikan, staf tata usaha dan karyawan, serta anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, utamanya siswa-siswi baru tahun pelajaran 2020-2021 yang sangat cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, summa alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga sampai dengan detik ini kita masih diberi ketetapan iman, Islam dan keyakinan sebagai pedoman hidup, dan kita tetap diberi kesehatan serta kejembaran hati dan kesempatan waktu untuk dapat bersama-sama bertemu dalam masa pengenalan lingkungan sekolah secara online SMA Negeri Mojo Agung tahun pelajaran 2020-2021. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, serta sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing, menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang berupa syariat, pedoman kehidupan yang harus kita pedomani berupa syariat agama Islam bagi pemeluk agama Islam. Dan mudah-mudahan pedoman ini dapat kita jalankan sampai kita meninggalkan dunia ini dengan predikat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pada masa pengenalan lingkungan sekolah tentang toleransi. Tahu dalam bahasa pesantrennya disebut tasamuh, bahasa Jawanya tepo sliro. Sebelum uraian ini kami sampaikan, terlebih dahulu mari kita memahami makna toleransi secara harfiah atau secara etimologi. Perlu diketahui bahwa toleransi itu berasal dari bahasa Latin tolerare, duduk tolelale, tolerare. Ya, awas jangan salah nyebut tole-tole duduk ya, bukan. Saya ulangi lagi bahwa toleransi itu berasal dari bahasa Latin tolerare yang berarti sabar dan menahan diri. Secara terminologi bisa diartikan bahwa toleransi itu berarti dapat satu sikap saling menghormati dan menghargai antara kelompok atau antara individu atau perorangan, baik itu dalam masyarakat maupun dalam lingkungan
yang lebih luas lagi. Alhamdulillah kita semuanya sekarang sudah bergabung dengan Sekolah Menengah Atas Negeri Mojo Agung atau yang populer di masyarakat Semanema. Perlu diketahui kita sejenak mengingat kembali berkumpulnya kita di Semanema ini oleh pemerintah telah diatur, ditata sedemikian rupa dengan pola penerimaan siswa baru atau dikenal dengan istilah PPDB. Ada 2 tahap pada PPDB kemarin yang kita lakukan dengan proses yang mungkin sedikit panjang, melelahkan, dan bahkan ada yang membingungkan masyarakat karena merupakan hal yang baru di tengah pandemi COVID tahun ini. Tahap pertama dikenal dengan afirmasi. Di sana ada kelompok atau ada beberapa kelompok. Yang pertama afirmasi itu ada jalur RTM, rumah tangga miskin. Itu persentasenya kalau tidak salah 20%, sehingga jumlah yang dibutuhkan oleh SMA Negeri Mojo Agung 30 siswa. Sedangkan kami sendiri terlibat di dalam panitia kepanitiaan PPDB. Dari 20% itu yang mendaftarkan ada 42, kalau tidak salah 42. Sudah barang tentu kami dari panitia harus melakukan seleksi yang sedemikian ketat dan penuh dengan berbagai macam pertimbangan. Ini perlu diketahui oleh masyarakat luas, karena kami tidak ingin ada komplain dari masyarakat terhadap penetapan kuota jalur afirmasi yang dilalui oleh para peserta RTM itu. Kami harus meninggalkan yang 12. Kami turun langsung ke masyarakat, mensurvei, ditugasi oleh negara, melihat bagaimana kondisi yang sebenarnya. Karena dipersyaratkan mereka yang melalui jalur ini adalah mereka yang diberi kesempatan sebagai warga negara, punya hak yang sama sebagai tanggungan negara lewat jalur konfirmasi, lewat jalur RTM ini, afirmasi maksud saya. Dari 40 itu alhamdulillah kami telah mendapatkan pilihan 30, dan insya Allah pilihan kami dari panitia setelah disurvei, didiskusikan, difoto segala fasilitas di rumah, kami menemukan yang layak dan bisa dipertanggungjawabkan. Mulai dari kondisi rumahnya yang ada yang masih gede dan ada yang lantainya tanah sangat miris, bahkan tempat tidurnya, ruang tidurnya itu hanya diberi tabir selambu atau kain. Nah, kemudian tidak punya TV, tidak punya kamar mandi, kalau mandi ke sungai, tapi kebetulan sudah dibangunkan masyarakat. Nah, itu salah satu contoh. Fasilitas lain tidak punya kendaraan untuk menuju ke sekolah. Nah, ini menjadi tanggung jawab negara. Ada 2 juga ada afirmasi dari putra guru SMA, SMK, SLB. Ini penting untuk dipahami juga, karena biar bagaimanapun masa guru yang mengajar di SMA, anaknya sendiri tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Ini satu hal yang sangat menyedihkan barangkali. Meramut, mendidik anak orang lain, tetapi anaknya sendiri susah. Nah, untuk memberikan kemudahan dari putra-putri guru ini, maka ada jalur afirmasi melalui putra guru yang di SMA, ya gurunya SMA, begitu seterusnya. Kemudian di era ini ditambah lagi ada afirmasi putra tenaga medis yang telah dipercaya, ditunjuk sebagai garda terdepan untuk mengamankan, menjaga keselamatan anak-anak bangsa, menjaga keselamatan masyarakat Indonesia, yakni petugas medis. Di Semanema ini putra guru mestinya peluangnya ada, jika tidak salah 8, yang mendaftar ada 5, sudah barang tentu masuk semuanya. Tenaga medis ada 2 yang diterima, yang dibutuhkan kira-kira 4, yang daftar 2. Itulah
salah satu pola. Kemudian tahap yang kedua dikhususkan untuk jalur zonasi. Jalur zonasi. Ini kebijakan pemerintah yang juga harus kita kawal. Biar bagaimanapun penyediaan lembaga pendidikan diperuntukkan untuk masyarakat secara luas, terlebih bagi mereka yang rumahnya dekat dengan sekolah. Sangat memprihatinkan jika punya sekolah negeri dekat tapi tidak bisa menikmati, maka jalur zonasi inilah menjadi pilihan dan ketentuan pemerintah penyelenggara pendidikan, baik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sampai dengan sekolah menengah atas. Kemudian ada kesempatan yang sama bagi mereka yang rumahnya jauh, prestasinya bagus, nilainya bagus, yakni jalur prestasi. Nah, itu semuanya sudah kita lalui dan alhamdulillah. Sekali lagi selamat bergabung di SMA Negeri Mojo Agung. Halo, bagaimana semuanya? Baik. Nah, kalian sudah masuk sekarang tahun pelajaran 2020-2021. Proses itu telah kalian lalui. Satu hal yang harus terjaga dan tetap dijaga serta kita jaga bersama-sama, yakni toleransi. Kalian semuanya sebagai siswa-siswi SMA Negeri Mojo Agung berasal dari berbagai macam kondisi dan status sosial yang berbeda. Janganlah dijadikan perbedaan itu untuk menjadi penghambat daripada kesuksesan belajar kalian di sekolah menengah atas Negeri Mojo Agung ini. Jangan nanti jadi bully atau cemoohan antara temannya. Mungkin yang prestasinya kurang bagus atau belum bagus diolok, anjane jalur zonasi ya, sementara yang dari jalur RTM diolok, jalur RTM apa, kamu kalau ndak RTM kan nggak bisa masuk sini. Ini juga merupakan sikap yang tidak terpuji. Kita semuanya adalah belajar di sini bersama-sama fasilitator oleh Bapak Ibu Guru. Rasa toleransi yang pertama harus kita tanamkan. Hilangkan sekat-sekat tadi itu sebagai wujud rasa menghargai, menghormati, tidak menyakiti, tidak mengolok yang lainnya. Bersama-sama melaksanakan tugas dan kewajiban negara untuk menjaga kemerdekaan ini dengan tugas belajar yang baik. Anak-anakku yang kami cintai dan yang saya banggakan, itulah sekilas tentang toleransi awal yang saya sampaikan. Penerapan kehidupan toleransi di masyarakat jauh lebih luas. Contoh dalam kehidupan pun juga banyak. Ada toleransi di bidang budaya, di bidang tata cara dan tata kelola kehidupan. Ini ada berbagai macam cara dan bahkan yang sering bersentuhan dengan kita adalah toleransi beragama. Toleransi dalam keyakinan. Toleransi dalam keyakinan. Kita semuanya sebagai makhluk Allah, ciptaan Allah, beragam warna kulit, beragam suku, beragam bangsa. Semuanya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin saya sendiri Nur Slamet yang ditakdirkan oleh Allah menjadi pendidik, pengajar, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti luhur, tidak pernah ada kontrak pesan dilahirkan dari orang tua saya yang namanya Khobar Rubai Basir dan ibu yang bernama Wanuka. Tidak ada pesan dari saya, dari ibu itu. Dan saya juga tidak pesan untuk dilahirkan di Indonesia. Saya tidak ada kontrak, tidak menandatangani dan tidak terima sertifikat lahir di Kalibening. Tidak ada pesanan. Tapi itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang kelahiran seseorang, daerah seseorang menjadi bahan untuk menyudutkan dan menyakiti. Mungkin yang Kalibening dianggap desa tapi cukup maju, kemudian diolok, jangan. Yang lahir dari orang tua yang profesinya mungkin tidak sama dengan yang lainnya menjadi bahan olokan. Jika itu kita lakukan sama saja kalian mengolok-olokkan Allah pencipta kita semuanya. Hidup toleransi itu endingnya pada rasa syukur.
menghormat, menerima, menjaga penciptaan Allah ini dengan kelestarian dan khazanah yang ada di muka bumi ini. Itu salah satu poin pertama yang harus kita pahami dan kita sadari. Semanema jaya. Alhamdulillah, anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Toleransi beragama menjadi poin utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain juga ada suku, bangsa, budaya, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama di dunia manapun, di negara manapun, ini tentu tidak ada yang punya keyakinan satu. Tidak ada, mesti ada perbedaan, dan itu satu keniscayaan. Allah sendiri kan memberikan peluang, waqulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Dan katakanlah wahai Muhammad bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhan kamu semuanya. Barang siapa yang menghendaki beriman, maka berimanlah. Dan barang siapa yang tidak beriman, ingkar, ya falyakfur, maka ingkarlah. Itu adalah satu keniscayaan. Jadi tidak ada Allah menciptakan makhluk ini harus semuanya menjadi orang Islam. Sehingga bahasa pasarnya itu ada guyonan. Kalau semuanya jadi orang Islam kan surganya nggak muat. Pengisi nerakanya siapa? Itu pun juga tidak boleh jadi guyonan semacam itu. Ini salah satu poin. Jadi kita tidak boleh pegang keyakinan kita masing-masing dan jaga keyakinan kita masing-masing tanpa harus menyakiti, tanpa harus apalagi sampai berperang hanya karena beda keyakinan. Ini salah satu contoh keyakinan di bidang toleransi di bidang keyakinan. Salah satu di antara poin itu pasti ada dan terdapat di Semanema SMA Negeri Mojagung yang kita cintai ini. Kami belum tahu datanya secara persis berapa jumlah siswa yang ada di SMA Negeri Mojagung yang baru di tahun pelajaran 2020-2021 ini, karena memang belum terdata secara detail, dan itu nanti juga akan mendapatkan layanan yang sama, mendapatkan hak yang sama, menerima pelajaran pendidikan agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang diyakini. Dan didatangkan guru, ada guru yang mengajar selain pendidikan agama Islam yang karena jumlahnya memang kebetulan mayoritas di SMA Negeri Mojagung ini, ada 3 guru pendidikan agama Islam. Ingat, guru pendidikan agama Islam, bukan guru golongan agama Islam. Jadi kami harus mengajarkan agama sesuai dengan ranah keagamaan, tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, poin yang utama dan pertama ini sekali lagi pasti nanti akan ada di Semanema ini. Dan bahkan tahun kemarin ada yang agamanya Hindu dari Bali, kemudian menetap di Jombang. Mereka ketika ada pelajaran pendidikan agama Hindu, mereka bergabung dengan agama yang sama, meskipun tidak harus di sekolah, diberi kesempatan di waktu yang berbeda karena memang jumlahnya tidak banyak. Bagi yang beragama Islam juga tidak boleh mengolokkan yang agamanya yang lain. Bagi agama yang lain juga demikian, tidak boleh saling menjelekkan agama yang dianut oleh temannya yang lain. Itulah maka sekali lagi ditandaskan oleh Allah juga menandaskan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan serta keluarga besar SMA Negeri Mojagung, mari kita tengok bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi uswah buat kita semuanya, panutan, teladan dalam kehidupan kita baik beragama maupun bernegara dan bermasyarakat. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dari Mekah, beliau
memulai membangun sebuah tatanan masyarakat baru, membangun masyarakat atau negara di Madinah dengan 3 pondasi pokok. Dan 3 pondasi pokok ini menjadi hal yang paling urgen dalam kehidupan kita untuk tetap menjaga toleransi tadi itu. Apa 3 hal pokok tadi? Yang pertama, membangun masjid. Kemudian yang kedua, mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin atau bahasa kerennya imigran yang perlu mendapat perlindungan atau pendatang yang berasal dari Mekah. Kemudian ada mempersaudarakan dengan kaum Ansor. Sebutan Ansor ini ada nama yang melekat, mungkin belum tahu. Ansor itu diambil dari Nasorom, artinya penolong. Ansor, penolong agama Allah. Jadi penolong sebagai warga negara pribumi, penduduk setempat yang ada di Madinah. Penduduk Madinah, penduduk setempat. Mereka sama-sama beragama Islam. Tapi karena mereka baru datang, perlu difasilitasi, dan ini dibentuk oleh baginda Rasulullah SAW, mempersaudarakan. Kemudian yang ketiga, mengikat dengan satu aturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang dikenal dengan perjanjian antara pemeluk agama Islam dan pemeluk-pemeluk agama yang lain yang saat itu ada di Madinah. Jadi anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, toleransi itu tidak merupakan hal yang baru. Bukan hanya di Indonesia, Rasulullah telah memberikan contoh yang baik. Dengan yang dikenal dengan deklarasi of Madinah, ketetapan perjanjian Madinah antara kaum muslimin dengan pemeluk agama non-muslim yang ada di Madinah saat itu. Apa isinya? Di antaranya satu sama lain, seluruh penduduk negeri Madinah harus mempunyai rasa kenegaraan, rasa bangsa Madinah yang sama. Membela jika ada orang yang ingin merongrong kebersamaan atau kekuatan negara. Ini salah satu di antara yang ada di Indonesia juga begitu, punya kekuatan. Sehingga di Indonesia alhamdulillah kita mempunyai tokoh yang telah menguatkan kenegaraan kita ini, bahkan berasal dari Jombang, Romo Kiai Haji Wahab Hasbullah, menandaskan, memberikan fatwa bahwa cinta kepada tanah air menjadi bagian daripada kesempurnaan iman seseorang. Nah, jika kita rasakan, andaikan tanpa tatanan ini tentu satu sama lain ingin menguasai negara, ingin mengelola negara sendiri dari golongan mereka sendiri. Ini amat sangat berbahaya, apalagi yang terjadi akhir-akhir ini. Jadi kita harus bersyukur sebagai warga negara Indonesia dengan berbagai macam suku dan dengan ada 5 agama dan aliran kepercayaan di Indonesia ini yang dilindungi oleh undang-undang. Semua sebagai warga negara yang itu juga telah dicontohkan dan diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Semuanya harus menjaga kekuatan dan kemakmuran negara itu. Apabila ada musuh yang ingin menggulingkan atau menjajah negara itu, semuanya bertanggung jawab. Antara kaum muhajirin dan kaum ansor tidak boleh satu sama lain saling berperang. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, uraian tadi dari 3 pondasi pokok menjadi penting. Kita tahu masjid satu contoh, atau bagi agama Nasrani, Kristen ada gereja. Ini adalah sarana yang paling utama dan pertama untuk membangun keyakinan dan menguatkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Ini dijaga, kewajiban ini menjadi kewajiban utama buat kita semuanya.
Yang pertama keyakinan, nanti saya ambilkan. Masjid adalah sarana yang utama untuk menguatkan keyakinan pemeluk agama Islam. Sebagai pusat kegiatan di dalam melaksanakan keyakinannya itu dibangun oleh Rasulullah SAW pertama di Madinah. Dari masjid itu tercipta keyakinan yang kuat, hubungan antara makhluk dengan Khalik sang penciptanya. Dengan keyakinan itulah maka ia akan mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman dalam kehidupan. Karena keyakinan menjadi pokok. Jadi pokok untuk meraih kebahagiaan. Terlebih kebahagiaan nanti di kehidupan yang kekal abadi, yakni kehidupan di akhirat. Karena agama kita mengajarkan bahwa kehidupan itu tidak hanya kehidupan di dunia yang sifatnya sementara. Dunia ini bukan milik kita, tapi milik Allah. Diamanatkan oleh Allah kepada kita semuanya. Yang lazim disebut sebagai khalifatullah fil ardi. Subhanallah, manusia mendapatkan kepercayaan yang luar biasa oleh Allah. Meskipun amanat ini dulu sudah ditawarkan oleh para malaikat, tidak sanggup. Karena kita tahu bahwa malaikat itu tidak makhluk yang tidak mempunyai atau tidak diberi nafsu oleh Allah. Ya, ada kehidupan. Manusia punya nafsu, tapi tidak boleh dibiarkan, harus dikelola dengan baik, dengan sesuai dengan agama, tuntunan yang diberikan oleh Allah untuk mengelola sebuah keyakinan, untuk mengelola sebuah negara. Jadi yang pertama masjid, tetapi juga masjid berfungsi untuk membina umat manusia, membina umat-umat yang beragama untuk menuju kehidupan yang bahagia tadi itu. Kebahagiaan diraih dengan menjalankan agamanya dengan benar. Kapan waktunya sholat harus dijalankan. Tentu jika orang punya agama tapi tidak jalankan agama, yakin tidak bahagia hidupnya, akan gelisah dan mungkin bahkan akan menjadi mangsa dan bermangsa atau memangsa sesama manusianya. Ini karena tidak punya keyakinan. Yang kuat akan menindas yang lemah, yang kaya akan mengabaikan yang miskin. Begitu seterusnya karena tidak punya keyakinan di dalam mengelola kehidupannya. Kemudian menjadi penting persaudaraan. Saya ulangi lagi, kita tidak pernah meminta dilahirkan dari orang tua siapa, bertempat di desa mana, di negara mana. Tidak pernah pesan. Dan itu tidak ada sertifikatnya. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diciptakan sebagai manusia yang lahir di Pulau Jawa, mempunyai budaya yang beda dengan daerah yang lain. Di Jawa sendiri ada berbagai macam juga pola kehidupan, budaya yang berbeda-beda. Satu dengan yang lain, itu adalah saudara-saudara kita, sesama makhluk Allah, sesama manusia. Bukan saja manusia yang harus kita hargai, semua makhluk Allah, ciptaan Allah itu harus kita hargai. Terlebih sekali lagi bagi manusia seperti kita ini. Maka kembali kepada kondisi kita sekarang ini, sampean yang sudah menjadi murid siswa-siswi SMA Negeri Mojo Agung tahun pelajaran 2020-2021, berasal dari mana saja, itu adalah siswa-siswi Semanema. Berasal dari penjaringan yang tadi saya terangkan di awal, ada yang melalui jalur zonasi, ada yang jalur prestasi, ada jalur STM, ada jalur afirmasi di bidang tenaga medis dan putra-putri guru sudah menjadi siswa. Semuanya mempunyai kesempatan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mencari kesuksesan yang terbaik. Tidak boleh saling merendahkan, apalagi sampai menghina
membuli atau bahasanya sekarang ngerjain temannya. Kalau ada anak yang kurang atau belum cerdas, belum pandai, diolok. Nah, memang masuknya jalur zonasi, beruntung saja. Itu juga tidak boleh. Kita harus menghargai mereka, karena mereka adalah putra-putra bangsa yang harus kita jaga, kita berikan hak-haknya. Prestasi menjadi penting, tapi bukan satu-satunya dan utama dalam belajar di sekolah. Jika tanpa dibarengi dengan sikap keagamaan, sikap hidup yang itu menjadi pertimbangan utama oleh pemerintah saat ini. Karena dirasa ternyata bikin orang pinter itu lebih mudah anak-anak. Apalagi di era sekarang ini. Kalau boleh saya katakan di zaman Nur Slamet, bukan zamannya Siti Nurbaya. Ya, zamannya Nur Slamet. Semua ilmu bisa kalian dapat. Seperti sekarang ini, ya, kita bisa berjumpa meskipun tidak dalam satu ruangan, di ruang yang berbeda. Ya, kita bisa bersemuka, melalui layar media di HP kalian masing-masing, di laptop kalian masing-masing, dan di internet yang sudah disediakan oleh negara. Ini satu keniscayaan yang harus kita ikuti dan kita jaga kebersamaan ini. Jika orang itu hanya mengandalkan pinter, kemudian ia menyombongkan dan membanggakan kepinterannya, ini sangat berbahaya. Maka yang harus disandingkan dengan pinter adalah sikap benar, akhlakul karimah, etika dalam kehidupan. Dan kita punya landasan kehidupan, ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di situ sudah dimuat fakir miskin menjadi kewajiban negara. Pemerintah menjadikan punya kewajiban mencerdaskan bangsanya dari manapun dan dari asal usul manapun. Itu tetap harus kita jaga. Kemudian yang kedua ada persaudaraan tadi yang saya sampaikan. Kita semuanya bersaudara. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling takwa, yang paling menjaga keyakinan hubungannya dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala bagi agama Islam dan orang-orang muslim. Orang non-muslim mempunyai kewajiban yang sama, menjaga keyakinannya untuk mendapatkan ketenangan kehidupan dan keselamatan di akhirat kelak sebagai kehidupan yang kekal abadi. Kemudian yang ketiga yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam membuat perjanjian, logisnya adalah aturan. Nah, anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, demikian juga nantinya kalian setelah masuk di sekolah menengah atas negeri Mojo Agung yang dikenal dengan Semanima, mempunyai aturan, mempunyai tata kelola, pola kehidupan. Satu contoh misalnya, beberapa tahun yang lalu Semanima ini sebagai sekolah adiwiyata yang rumahnya dekat dengan jarak tidak lebih dari 3 kilo, diwajibkan oleh sekolah menjaga kelestarian lingkungan untuk juga menjaga kesehatannya, mengendarai sepeda atau kalau perlu jalan kaki biar sehat. Itu esensinya luar biasa. Coba, sama halnya baru-baru ini kita diingatkan oleh Allah dengan mengirimkan makhluk yang kecil, tidak tampak, yang namanya virus corona, untuk membersihkan bumi ini dari pola kelola kehidupan manusia. Ada nilai positifnya ternyata saat wabah corona ini melanda dunia, ternyata udara menjadi segar. Kicauan burung mulai banyak di desa-desa kita jumpai. Rasanya itu salah satu di antaranya hikmah yang diberikan oleh Allah. Kita banyak berkumpul dengan keluarga dan seterusnya. Jadi nilai positif yang harus kita jaga dan kita lestarikan.
Persaudaraan di SMA Negeri Mojo Agung ini terkenal dengan kental sekali. Baik itu siswa baru dengan kakak kelasnya, kelas 11 dan 12. Karena nanti sekolah akan memfasilitasi yang namanya kegiatan ekstra. Di sana yang berbakat juga akan ditampung dengan bakatnya, dengan pengembangan diri masing-masing. Kemudian dari hasil mereka mengembangkan bakat itu kemudian ada ajang prestasi. Nah, disitulah salah satu bentuk aneka ragam toleran yang dididikkan, yang dikembangkan di SMA Negeri Mojo Agung ini. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Kemudian yang ketiga adalah tadi itu adanya aturan, adalah perjanjian. Kalian kemarin sudah mendatangani perjanjian atau kesepakatan, sanggup melaksanakan tata tertib sekolah, sanggup menjalankan kewajiban, dan siap menerima hak-hak yang telah diberikan oleh sekolah atau yang menjadi hak kalian semuanya. Apa kewajibannya? Di antaranya adalah sampai begitu masuk di SMA Negeri Mojo Agung wajib mematuhi tata tertib. Misalnya datang ke sekolah sebelum jam 6.45 menit. Tidak tahu ini nanti dari tahun pelajaran baru apakah ada perkembangan, karena belajarnya masih belajar di rumah saat ini untuk sementara. Belajar datang di sekolah berarti sebelum jam itu. Nah, ini bagi orang tua juga harus siap menerima, bukan hanya siswanya saja. Konsekuensinya kewajiban ini harus dipenuhi oleh seluruh stakeholder sekolah. Bapak, Ibu guru, orang-orang depan. Siapa orang depan itu? Para tenaga kependidikan, tukang kebersihan. Saya sebut dengan orang depan karena mereka orang yang paling awal menyiapkan, mulai dari membersihkan halaman sekolah, membersihkan lingkungan sekolah, membuka pintu gerbang. Itu harus awal. Coba kalau tenaga kependidikan sakit misalnya atau tidak datang awal, semuanya jadi terlambat. Ini juga menjadi poin penting dan utama. Kalian masuk datang, pintu sudah terbuka, halaman sekolah sudah bersih. Kemudian masuk di situ mulai aturan. Turun dari kendaraan yang berkendaraan yang kebetulan rumahnya lebih dari 3 kilo. Yang pakai sepeda ondel pun juga turun menghormati. Turun dari kendaraannya, dituntun masuk halaman. Tidak ada alasan capek Pak, parkirnya jauh. Kemudian protes. Itu kewajiban yang harus kita terima. Insya Allah kalau kita laksanakan dengan senang hati, manfaatnya luar biasa, bisa menyehatkan kita semuanya. Masuk, kemudian ada kultur sekolah. Kita baris di depan, berjabat tangan dengan Bapak Ibu guru. Itu di masa sebelum adanya COVID-19. Nanti new normal ini mungkin tidak jabatan tangan, cukup mengangkat tangan sambil mengangguk begitu. Dengan menggunakan masker, ya, dengan mencuci tangan, dan tentu saja nilai-nilai new islami kita jaga. Uluk salam misalnya, salamannya kita tinggalkan untuk sementara waktu, tapi salam berupa doa tetap kita kumandangkan dan kita sebarkan. Datang lebih awal dengan pikiran yang segar, dengan badan yang segar, dan dengan semangat yang segar pula. Itu salah satu harus dipatuhi. Nah, bagaimana konsekuensinya bagi mereka yang terlambat? Tentu saja sekolah tidak boleh menghukum secara fisik. Ada punishment yang mengedukasi supaya sampean juga tidak terulang lagi. Maka biasanya disuruh berdiri beberapa saat, kemudian suruh baca Pancasila misalnya. Kemudian kalau kebetulan yang piket, dan insya Allah saya juga ada di sana karena kebetulan Bapak Kepala Sekolah mengamanatkan kepada saya atau kami untuk menjaga atau merumuskan kultur sekolah.
Selama ini ada 7 atau 8 S. Senyum, sapa, salam, salaman, santun, sopan, santun, dan seterusnya. Itu salah satu di antaranya kewajiban. Nah, punishment ini harus diterima konsekuensi kalian. Tidak ada hukuman fisik. Ya. Kalau mungkin ya fisik ya tidak sampai menyakiti lah. Contohnya apa punishment berbasis fisik? Sampai disuruh nyapu. Biasa gua mah gak tahu nyapu. Tapi juga ada kadang-kadang anak yang tidak bisa menerima wadul wong tuane. Ma, aku diperlakukan kayak pembantu lu kono kokon bersih WC. Perlu diketahui anak-anakku yang saya cintai dan banggakan, setelah kalian masuk di SMA negeri ini, semua fasilitas sekolah ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Rasa sense of belonging kita harus tumbuh, rasa underbeni, rasa memiliki. Tapi jangan salah mengartikan salah memiliki atau apa Nur atau kata Abah, wah ginekku kok ya tak gomole, bukan, itu namanya merusak. Saling menjaga untuk kepentingan bersama. Itu yang harus kita jaga. Anak-anak yang saya cintai dan bahkan banyak aturan atau perjanjian dicontohkan oleh Rasulullah bahwa kehidupan toleransi itu amat sangat luas. Budayanya berbeda-beda, yakinnya berbeda, tabiatnya berbeda. Setelah masuk di SMA Negeri Mojo Agung, nanti akan menjadi satu pola tersendiri. Dan perbedaan itu akan difasilitasi dengan ada budaya pakaian daerah di hari Kamis awal. Salah satu pakaian daerah seperti yang saya pakai hari ini adat Jawa, meskipun tidak lengkap kombinasi dengan Arab atau kombinasi dengan nasional, bahasa pakai kopiah. Jawa garisnya lurus-lurus. Orang Jawa itu memang bloko suto apa onone lurus. Nek yo nek gak yo gak. Itu sikap yang mulia dan utama yang harus kita junjung sebagai orang Jawa contohnya. Itulah anak-anakku yang saya cintai, pertemuan kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan sedikit ada lagu yang harus kita nyanyikan bersama. Habis sampai bisa. Maras Hubul Waton. Iya, ketika saja nonton di YouTube itu nanti kita nyanyikan bersama-sama. Cinta tanah air, ya, cinta tanah air. Dan itu menjadi slogan atau menjadi penggerak kita untuk menjaga NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan dan kewajiban kita masing-masing. Volunya mana bilangnya? Kita nyanyikan sebenarnya lagu ini. Gak melebu ternyata Mas. Casnya kurang butuh gandol. Nah, ini bisa masuk ya? Atau dimasukkan? Iya, dimasukkan aja. Ya, oke. Video. Oke, sakit. Dimatikan dulu aja. Nih. Itu di download dulu. Ini dimatikan dulu. Stop recording. Oh, itu recordingnya. Iya.